Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pandemi COVID masih nyata ada di negara kita. Jangan merasa situasi sudah terkendali, jangan merasa sudah aman. Belum. Kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Jangan merasa situasi sudah terkendali. Sangat terkendali. Belum. Sangat terkendali. Belum. Sangat terkendali. Belum. Saya ulangi, tim bekerja sangat kompak. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Saya ulangi, semua kami putuskan secara terintegrasi. Setiap kali ada pelaksanaan Hari Besar Islam, selalu saja COVID ini menjadi alasan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat yang kita lihat, di tengah isu pandemik ini kurang lebih hampir 2 tahun, masyarakat dikejutkan dengan berbagai macam aturan-aturan yang menyengsarakan, yang membuat masyarakat melarat, sulit untuk mencari akses kehidupan demi membiayai kebutuhan-keperluan hidup secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga. Karena selalu dibatasi. Apa saja yang dilakukan pemerintah ini selalu bertentangan dengan pemikiran, bahkan bertentangan dengan rasionalitas daripada mayoritas masyarakat yang ada di bangsa ini. Oleh dan sebab itu, PPKM ini bagi kami adalah proses perjalanan kemiskinan masyarakat. Pemerintah ini dengan berbagai macam argumen, Presiden Joko Widodo dengan berbagai macam statement di publik mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Lupakah kita? Lupakah jamaah? Tidak sedikit orang yang mati di tempat pemungutan suara ketika Pilpres 2019. Lupakah kita? Ribuan orang yang mati, ribuan orang meninggal dunia. Adakah Joko Widodo sebagai presiden mengucapkan bela sungkawa? Kemudian 6 laskar tewas. Sampai hari ini kasusnya masih bergulir. Adakah Presiden Joko Widodo selaku kepala negara mengucapkan bela sungkawa? Semuanya ini penuh dengan omong kosong dan kebohongan. Tidak ada lain para pengamat dan bahkan para ahli kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan. Mereka telah mengemukakan pendapat bahwa virus COVID ini adalah virus buatan manusia. Sebagai orang beriman tentu kita menyadari bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kompetensi kemampuan manusia yang diberi nikmat kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji para epidemiolog, mereka mengatakan bahwa virus ini adalah buatan manusia untuk menghancurkan manusia lain. Peran penting yang dilakukan manusia adalah untuk berbisnis, mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Allahu Akbar. Secara khusus yang ada di negara kita, dengan alasan mencegah penyebaran wabah daripada COVID ini, maka pemerintah menurunkan sekaligus peraturan yang disebut dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara manusia-manusia bangsat, manusia-manusia komunis dari Cina keluar masuk dengan bebas. Masyarakat kita dikarantina, masyarakat kita dikekang, masyarakat kita dibatasi dengan segala macam argumen alasan yang tidak masuk akal. Hal seperti ini, jamaah, tentunya kita tidak bisa berdiam. Sebut PPKM strategi komunis, Yahya Waloni mengatakan jangan taati perintah orang kafir. Penceramah Yahya Waloni turut menanggapi kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali. Yahya Waloni berpendapat bahwa kebijakan itu sangat melukai serta mencederai umat Islam, mengingat pada Hari Besar Islam Idul Adha akan diberlakukan PPKM. Ia menilai bahwa setiap kali Hari Besar Islam, pemerintah selalu berdalih dengan alasan COVID-19 menjelang perayaan tersebut. Yahya Waloni kemudian menilai bahwa kebijakan tersebut hanya semata-mata senjata politik saja. Yahya Waloni bahkan menilai bahwa kebijakan ini juga merupakan strategi komunis untuk mengukur persatuan dan kesatuan umat Islam.
Karena yang paling ditakuti komunis adalah persatuan umat Islam, tegasnya. Ia kemudian mengajak umat Islam agar merapatkan barisan dan bersatu untuk melawan pemecah belah umat Islam. Di tengah isu yang merebak saat ini, setelah kritikan mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan gelar yang disematkan kepada seorang pemimpin negara, the King of Lip Service, maka baru-baru ini kita mendengar kebijakan pemerintah juga menurunkan peraturan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat menjadi PPKM dengan berbagai macam argumen, kritikan yang dikomentari oleh seluruh lapisan elemen masyarakat, terutama masyarakat mayoritas mukmin, di mana kebijakan ini sangat melukai, sangat mencederai, mengecewakan, dan bahkan sangat-sangat merendahkan derajat di bawah kami sebagai seorang mukmin. Adapun kebijakan ini dilakukan pemerintah sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli tahun 2021 miladiah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kita semua tahu bahwa tanggal 20 Juli adalah merupakan pelaksanaan Hari Besar Islam untuk memperingati Hari Nahar atau Hari Raya Kurban, Idul Adha, yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 20 Juli tahun 2021 miladiah. Setiap kali ada pelaksanaan Hari Besar Islam, selalu saja COVID ini menjadi alasan. Bahkan dalam kehidupan masyarakat yang kita lihat, di tengah isu pandemik ini kurang lebih hampir 2 tahun, masyarakat dikejutkan dengan berbagai macam aturan-aturan yang menyengsarakan, yang membuat masyarakat melarat, sulit untuk mencari akses kehidupan demi membiayai kebutuhan-keperluan hidup secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga. Karena selalu dibatasi, apa saja yang dilakukan pemerintah ini selalu bertentangan dengan pemikiran, bahkan bertentangan dengan rasionalitas daripada mayoritas masyarakat yang ada di bangsa ini. Oleh dan sebab itu, PPKM ini bagi kami adalah proses perjalanan kemiskinan masyarakat. Pemerintah ini dengan berbagai macam argumen, Presiden Joko Widodo dengan berbagai macam statement di publik mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Lupakah kita? Lupakah jamaah? Tidak sedikit orang yang mati di tempat pemungutan suara ketika Pilpres 2019. Lupakah kita? Ribuan orang yang mati, ribuan orang meninggal dunia. Adakah Joko Widodo sebagai presiden mengucapkan bela sungkawa? Kemudian 6 laskar tewas. Sampai hari ini kasusnya masih bergulir. Adakah Presiden Joko Widodo selaku kepala negara mengucapkan bela sungkawa? Semuanya ini penuh dengan omong kosong dan kebohongan. Tidak ada lain para pengamat dan bahkan para ahli kesehatan yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan. Mereka telah mengemukakan pendapat bahwa virus COVID ini adalah virus buatan manusia. Sebagai orang beriman tentu kita menyadari bahwa ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kompetensi kemampuan manusia yang diberi nikmat kepintaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji para epidemiolog, mereka mengatakan bahwa virus ini adalah buatan manusia untuk menghancurkan manusia lain. Peran penting yang dilakukan manusia adalah untuk berbisnis, mendirikan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Allahu Akbar. Secara khusus yang ada di negara kita, dengan alasan mencegah penyebaran wabah daripada COVID ini, maka pemerintah menurunkan sekaligus peraturan yang disebut dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara manusia-manusia bangsat, manusia-manusia komunis dari Cina keluar masuk dengan bebas. Masyarakat kita dikarantina, masyarakat kita dikekang, masyarakat kita dibatasi dengan segala macam argumen alasan yang tidak masuk akal. Hal seperti ini jamaah, tentunya kita tidak bisa berdiam. Nabi SAW asakata anil haqi syaitonun akros.
Barang siapa berdiam diri melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitan yang bisu. Bahkan teringat kita kepada pernyataan dakwah yang disampaikan oleh ulama besar yang berdarah Minangkabau berasal dari Sumatera Barat, Profesor Dr. Buya Hamka. Abuya mengatakan, barang siapa berdiam diri melihat Islam diganggu, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Artinya mati saja. Kalau melihat kebenaran diganggu dan kita berdiam diri, lebih baik mati saja. Itu maksud beliau. Tentu dakwah ini tidak hanya ditujukan kepada orang Minangkabau atau masyarakat Sumatera Barat. Dakwah yang disampaikan ulama besar almarhum Profesor Dr. Buya Hamka ditujukan kepada seluruh kaum mukmin. Mari kita merapatkan barisan. Kita bela agama ini, karena harga diri kita adalah iman tauhid. Harga diri kita sebagai seorang beriman adalah iman tauhid. Dunia ini tidak akan menyelamatkan kita, tetapi iman dan amal soleh itu yang akan menyelamatkan kita. Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Janganlah kamu taat kepada perintah-perintah orang kafir. Berjihadlah, berperanglah melawan mereka dengan jihad yang besar. Jihad yang besar adalah jiwa yang besar. Jihad yang besar adalah kemampuan kecerdasan yang besar. Dan jiwa yang besar adalah persatuan yang besar, yang merupakan kekuatan kita sebagai kaum mukmin. Oleh dan sebab itu jamaah, di kesempatan ini kita ingat persis rekam jejak digitalnya masih ada. Ketika Presiden Joko Widodo tidak menjadi teladan yang baik, dia melakukan kerumunan di mana-mana dan tidak diproses secara hukum. Sementara ulama panutan kita Habibana, imam besar kita Habib Rizik Syihab, beliau sampai hari ini dipenjarakan, ditahan di rutan Mabes Polri karena alasan hukum Kopat-Kopit. Kopat-Kopit ini menjadi alasan di setiap masuki tiba pada pelaksanaan momen Hari Raya Besar Islam. Kopat-Kopit ini selalu menjadi alasan. Inilah yang disebut dengan senjata politik. Pemerintah mengumumkan Jawa dan Bali akan ditutup. Dari kacamata analisis politik, kita mungkin melihat voting bahwa penduduk terbesar di Indonesia ini adalah di Pulau Jawa. Kita berandai-andai, kita menganalisa bahwa jangan sampai hanyalah mengukur kekuatan umat Islam, karena mayoritas penduduk Muslim itu berdomisili di Pulau Jawa. Jangan sampai ini menjadi kekuatan untuk mereka mengukur sejauh mana kekuatan Muslim di Indonesia. Karena yang paling ditakuti komunis adalah persatuan umat Islam. Oleh dan sebab itu, apabila Pulau Jawa dan Bali sudah dikuasai, insya Allah mereka akan mampu menguasai Indonesia sepenuhnya. Untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan 34 provinsi. Pada para pejabat kita hendaknya sadar, bangun, melawan untuk membela negara dan terutama Islam di masa yang akan datang. Ini jamaah, mari kita menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita selalu teringat, bahkan di dalam aturan yang diturunkan pemerintah, kami melihat setiap keluarga akan dijamin 300.000. Tentu biaya ini tidak cukup membiayai. Kalau 300.000 tentu tidak cukup, tidak akan mencukupi. Inilah yang kami maksudkan. PPKM adalah proses perjalanan kemiskinan, kemelaratan masyarakat. Jadi jamaah, mari kita bersatu demi harga diri kita, kendati nyawa taruhannya. Kita berjihad untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia dari para pengkhianat munafik yang mengaku Pancasila padahal berjiwa komunis, yang mengaku NKRI padahal berjiwa komunis. Mari, keberkahan negara ini bergantung kepada kita sebagai kaum mayoritas. Oleh dan sebab itu, kita perjuangkan agama ini kendati nyawa sebagai taruhannya. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.